Abi Muhammad Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuk ila ma la yaribuk rawahu at-Tirmizi wan Nasai wa qala Tirmizi hadisun hasan sahih. Kita terjemahkan, an Abi Muhammad, dari Abi Muhammad Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib, putranya Abi Thalib, sibati Rasulillah, dan Hasan itu adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan raihanatihi itu jantung hati, artinya cucu yang sangat disayangin, gitu. Wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala, berkata Abi Muhammad Hasan ibni Ali, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku ingat dan aku hafal sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sabda Rasul tersebut, da ma yaribuk ila ma la yaribuk, ya kan, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu, ya kan, dan lakukanlah sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Itu terjemahnya, da ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu, ya, dan lakukan sesuatu hal-hal yang tidak meragukanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi wan Nasai, dan Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Artinya ada sebagian ulama yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kita sebelum membahas tentang arti isi dari hadis ini, kita ceritakan tentang bibliografi. Artinya bibliografi itu, bahasa kitanya itu riwayat hidup, ya, riwayat hidup yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib, yaitu Abi Muhammad ibni Hasan bin Abi Thalib. Hasan ini, ya, dilahirkan, yaitu putra dari Fatimah Az-Zahra dengan Ali ibni Abi Thalib. Dan Hasan ini lahir pada di sini dikatakan lahir pada tahun ketiga Hijriah, dan dia anak pertama dari keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Nah, sementara putra-putri Ali bin Abi Thalib itu ada 5: Hasan, Husain, Zainab Al-Kubra, Ummu Kulsum, dan Muhsin. Nah, Hasan ini adalah anak yang pertama, seperti itu. Dan Hasan ini juga sangat disayang oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni uhibbuhu wa uhibbu man yuhibbuhu wa ahib man yuhibbuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku sayang banget sama Hasan, ya kan? Dan aku juga cinta sama orang-orang yang cinta sama Hasan. Maka cintailah orang-orang yang mencintai Hasan. Itu doa Rasulullah. Artinya apa? Bahwa kita mesti mencintai keturunan zuriyah Rasulullah. Karena itu perintah. Dan itu juga permohonan Rasulullah, kan? Bahwa dikatakan, ya Allah, aku mencintai
Hasan sebagai keturunan Rasulullah dan mencintai orang-orang yang mencintai keturunanku, maka cintailah orang-orang yang mencintai keturunanku, kata Rasulullah. Jadi ini perintah untuk kita mencintai zuriyah atau keturunan Rasulullah SAW. Ini tentang cerita Hasan. Nah, Hasan ini meninggal betul dulu waktu, kalau nggak salah, ketika saya Maulid Nabi itu kan pernah cerita bahwa Rasulullah itu tahu apa yang akan terjadi, ya kan? Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Suatu saat Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril bahwa cucunya Hasan dan Husain itu akan mati dalam keadaan terbunuh. Dan itu terjadi. Jadi Hasan ini meninggal diracun oleh istrinya sendiri, yaitu istrinya itu namanya Jahdah binti As'as. Nah, ini gara-garanya adalah disuruh oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu putranya Muawiyah, putra mahkota. Waktu itu kan Khalifah Muawiyah. Jadi mestinya setelah Ali itu, khalifah selanjutnya adalah Hasan. Cuman waktu itu Muawiyah pengen jadi khalifah. Akhirnya antara kubu Muawiyah dan kubu Hasan itu akan perang untuk memilih siapa khalifah yang sebenarnya. Akhirnya Hasan mengundurkan diri dan menjadikan Umayyah sebagai khalifah, seperti itu. Dan itu betul kata Rasulullah SAW bahwa Rasulullah pernah ketika masih kecil dia bersabda kepada sahabat di atas mimbar, "Hai para sahabat, ini cucuku yang akan mempersatukan dua umat yang saling berseteru. Sayuslihullahu bihi bainal fi'ataini azimaini minal muslimin." Jadi udah diramalkan, udah diketahui oleh Rasulullah bahwa Hasan ini nantinya akan mempersatukan dua kubu yang akan perang. Nah, tadi itu istrinya, jadi dia meracuni Hasan itu karena disuruh diupah oleh Yazid bin Muawiyah, putranya Muawiyah, dikasih uang 100 dirham untuk meracun suaminya. Setelah meracun suaminya, dia dijanjikan juga sama Yazid untuk dijadikan istrinya. Jadi kepada Zahdah itu, "Hei Zahdah, ini saya kasih 100 dirham. Kamu racun itu Hasan. Nah, setelah kamu racun, dia mati, nanti kamu akan saya jadikan istri." Betul dilakukan oleh Zahdah. Akhirnya Sayyidina Hasan dia sakit selama 40 hari dan meninggal. Nah, si Zahdah itu istrinya akhirnya kan setelah mati, dia datang lagi ke Yazid bin Muawiyah, minta sisanya. Mana sisanya untuk untuk udah upah ngeracun suami saya, dan kapan saya mau dijadikan istri? Apa kata Yazid? Ya, kami bingung. Kenapa? Kamu sama orang baik aja Hasan mau ngeracunin, apalagi sama saya yang tidak baik-baik saja, gitu kan? Akhirnya nggak jadi tuh. Kamu sama Sayyidina Hasan aja yang segitu baiknya kamu racunin suami kamu. Nah, kalau saya menjadi suami kamu,
Yang lebih bejat, ya mungkin bukan diracun lagi, digorok mungkin. Akhirnya kagak jadi kan. Akhirnya kagak jadi, itu Jahdah bin Asas itu dijadikan istri dari Yazid bin Muawiyah. Itu apa namanya, cerita tentang wafatnya Sayyidina Hasan. Nah, Sayyidina Hasan sebelum meninggal dia berwasiat ke adiknya tuh Husain. Hei Husain, nanti kalau saya meninggal, nanti kuburkan saja saya di rumahnya Siti Aisyah, di rumah Rasulullah, di samping apa namanya, di samping kakek saya. Saya udah minta izin kepada Siti Aisyah dan Siti Aisyah menyetujuinya. Nah, betul, ketika wafat Husain adiknya akan menguburkan apa namanya kakaknya ini Hasan. Ketika di jalanan dia itu dicegat oleh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam itu beragajul, orang yang bahkan Rasulullah itu menjulukinya Mal'un ibnu Mal'un, orang terlaknat dari bapak yang terlaknat. Udah bapaknya terlaknat, anaknya juga terlaknat. Itu Marwan bin Hakam. Dia itu yang mencegah, melarang Hasan itu dikuburkan di di rumahnya Siti Aisyah. Akhirnya Husain adiknya akan terpaksa karena dihalang-halangi mau perang, dilawan itu si Marwan bin Hakam itu. Nah, alhamdulillah waktu itu ada Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah menengahi. Terus kata Abu Hurairah, Husain, kenapa kamu maksa untuk dikuburkan di rumahnya Siti Aisyah? Kan Husain Hasan itu ketika wafatnya kan pernah bilang, sebelum wafatnya sudah bilang bahwa aku sudah disetujui untuk dikuburkan di di rumahnya Siti Aisyah. Tetapi Husain sendiri ngomong, saya ragu, katanya, orang akan mengizinkannya. Jadi ketika mau meninggal aja, Hasan itu udah punya perasaan bahwa orang pasti tidak mengizinkan. Nah, kalau memang orang tidak mengizinkan, nggak apa-apa saya dikuburkan di Baqi sebagai uswah. Nah, kata Abu Hurairah, diingetin itu siapa Husain itu. Husain namanya juga adik kan, karena panas ketika bawa bopong-bopong keranda dijegal gitu kan, dihalang-halangin, dia marah, emosi, akhirnya ditengahi oleh Abu Hurairah dan dikatakan bahwa Hasan sendiri pernah bilang bahwa kalau orang nggak setuju, nggak apa-apa, saya dikuburkan di Baqi sebagai uswah bagi umat Islam yang lain. Jadi ini riwayat tentang hadis orang yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Sayyidina Hasan ibni Ali bin Abi Thalib. Nah, karomah yang sampai sekarang itu masih masih ada dalam dalam buku ini, yaitu salah satu karomah dari Hasan itu, walaupun sudah meninggal, ada orang-orang yang membenci Rasulullah, membenci keturunan Rasulullah, itu mencingin kuburannya dikencingin, bahkan dia buang air besar di kuburannya Hasan itu. Akhirnya di sini disertakan, wa min karomatihi radhiyallahu ta'ala anhu anna syakhsan taghawwaqa ala qabrihi fajunna, ya kan? Dan salah satu karomahnya adalah ada seseorang yang
kencing dan buang air besar di atas kuburannya. Langsung orang itu junna, dia gila. Waja'ala yanbahu kama yanbahul qalb. Dan orang itu setelah gila dia menggonggong seperti anjing. Kemudian dia mati. Summa mata fasami'a min qabrihi wa huwa yahwi. Dan setelah mati dikuburkan, dan dari kuburannya itu masih terdengar gonggongan gonggongan orang itu. Walaupun sudah mati dikuburin, tapi dari luar, dari kuburan itu tetap suaranya menggonggong terus. Nauzubillahi ta'ala. Jadi hadis ini menekankan bahwa kita mesti hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena takut jatuh kepada hal yang sifatnya haram. Bahkan dikatakan di sini bahwa takwa itu adalah meninggalkan sesuatu yang boleh karena hati-hati untuk jatuh kepada yang haram. Jadi kita hati-hati dengan hal-hal atau meninggalkan dengan hal-hal yang boleh karena khawatir jatuh kepada hal-hal yang haram. Sebelum kita terjatuh kepada yang haram, mendingan kita hati-hati dalam yang sifatnya halal. Contohnya di sini banyak contoh-contoh seperti kemarin yang saya ceritakan tentang Ibrahim bin Adam itu kan. Ibrahim bin Adam itu ketika dia ngejahit pakaian, terus jarumnya jatuh, sementara jarum dia kan karat. Akhirnya dia minta pada ikan supaya nyari jarumnya. Akhirnya ikan pada datang banyak banget, sementara yang datang jarum baru semua. Akhirnya dia, oh ini bukan punya saya, padahal kan ikan. Dia nggak ngerti mana jarum mana yang itu kan. Nah itu jadi saking waroknya. Bahkan Ibrahim bin Adam itu dia pernah haji. Nah ketika haji itu dia nggak mau minum air Zam-Zam. Ditanya, kenapa kamu nggak mau minum air Zam-Zam? Saya khawatir itu embernya yang buat ember yang buat nampung air Zam-Zamnya itu dibeli dari uang yang haram. Itu saking hati-hatinya. Atau contohnya di sini dikatakan Ahmad bin Hambal itu salah satu imam kita itu, imam 4 imam mazhab itu. Suatu saat dia itu menggadaikan mangkoknya ke orang. Nah setelah itu habis waktu gadaiannya dia ambil, dikasih 2 mangkoknya. Akhirnya kata Ahmad bin Hambal, lah mangkok saya kan 1, mangkok saya 1. Oh iya diambil 1. Nah yang diambil sama yang tukang ininya, sama yang tukang gadaiannya itu, pegadaiannya itu yang jelek, yang bagus masih di Ahmad bin Hambal. Terus kayaknya ini bukan punya saya dah, punya saya nggak bagus seperti itu, seperti ini. Nah apa kata tukang pegadaian itu? Oh iya katanya, itu bukan punya bapak katanya, kami cuma nyoba aja, gitu kan. Nah kata dia, oh udah kalau begitu ambil semuanya, karena kamu nyoba saya cenderung kamu pengen ada keinginan untuk memiliki mangkok saya. Jadi itu tentang kehati-hatian. Contohnya tadi dari yang meriwayatkan hadis kita itu Hasan itu jarang makan dengan ibunya, dengan Fatimah Zahra. Ditanya oleh Fatimah Zahra, Hasan, kenapa kamu nggak pernah makan bareng sama ibu?
Oh, bukan saya nggak sopan, katanya bukan saya nggak mau. Kalau saya makan sama ibu, saya khawatir saya ngambil duluan ikan yang padahal ikan itu disenengin oleh ibunya. Ibunya pengen itu, contohnya kan kalau orang ikan kan makan macam-macam tuh, ayam tuh kan, ayam ada yang paha, ada yang. Nah dia kalau ngambil itu khawatir, contohnya ngambil yang ibunya pengen juga gitu, takut ngedahuluin yang ibunya inginkan. Akhirnya Fatimah Zahra tersenyum. Di sini dikatakan Fatimah Zahra tersenyum. Udah sekarang saya semua yang kamu ambil itu halal. Mau apakah itu saya mau, apakah saya nggak mau, yang penting semuanya halal buat kamu, saya maafkan. Akhirnya dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh ibunya. Jadi banyak hal-hal yang memang harus kita halangi. Karena kenapa? Karena kita takut terjerembab kepada hal-hal yang haram. Lebih baik menghindar daripada terjatuh kepada yang subhat. Di sini pernah diceritakan kan, kayaknya saya udah pernah cerita ya, tentang ada seorang kiai, seorang wali atau kiai. Kalau wali atau kiai itu kan suka dikunjungin oleh para penziarah-penziarah itu kan. Nah ada satu orang penziarah datang ke rumah wali, terus habis itu di rumah wali itu kosong. Terus habis itu ada cuman satu orang doang, anak muda lagi main gitar, cerita di rumah wali itu. Nah terus assalamualaikum, itu penziarah yang datang itu, assalamualaikum, kagak dijawab itu sama anak muda yang main gitar itu. Assalamualaikum, kagak dijawab juga. Terus ditanya, di sini rumahnya Pak Kiai ini atau siapa gitu kan. Dia diam aja, dengan sombongnya dia main gitar gitu. Akhirnya kan kesel juga itu orang yang mengunjungi itu, yang menziarah itu. Nanya ke tetangga, maaf Pak, itu yang di rumah Pak Yai itu siapa katanya. Lah itu anaknya Pak Yai katanya. Lah kok anaknya Pak Yai? Iya itu anaknya Pak Yai gitu. Oh begitu. Oh begitu. Iya itu anaknya Pak Yai, betul itu anaknya Pak Yai. Habis itu nggak lama kan kiainya datang tuh, kiainya datang. Itu padahal kiainya orangnya sederhana, orangnya waro, orangnya soleh gitu kan, wirid terus, soleh terus, ibadah terus, orangnya merendah, baiklah. Kan hanya orang yang penziarah itu, yang berkunjung itu bingung, lah kok nggak mungkin itu anaknya begitu, sementara bapaknya baik banget. Akhirnya kan ditanya, Pak Yai mohon maaf ini, itu anak muda itu siapa? Yang mana? Oh itu anak saya. Lah kok bisa anak Pak Yai kok seperti itu, udah kagak sopan, songong, bandel, kok bisa begitu? Ya emang bisa. Emang gimana ceritanya? Oh ceritanya panjang. Jadi dulu pada tahun 60-an itu kan musim paceklik. Musim paceklik saya itu kan ceritanya ada subsidi pemerintah. Ada subsidi pemerintah sama orang-orang miskin. Nah waktu itu saya memang masih punya itu beras. Nah karena namanya subsidi kan sayang-sayang nggak diambil. Ya saya ambil aja itu subsidi dari pemerintah. Padahal saya masih ada beras. Ya udah, saya makan tuh beras subsidi. Malamnya saya kepengen berhubungan sama istri saya. Setelah makan nasi subsidi itu, saya bergairah gitu kan, pengen menggauli istri saya. Dilalahnya hasil dari hubungan itu ya jadi anak, istri saya langsung hamil, mengandung dan punya anak. Ya itu tadi anaknya itu yang main gitar itu. Oh berarti itu anak subsidi. Itulah anak subsidi itu kan, anak subsidi pemerintah. Ya padahal kan subsidi halal-halal aja kan, subsidi itu halal-halal aja. Cuman karena itu tadi loh,
Jadi yang subhat aja berpengaruh, apalagi yang haram berpengaruh terhadap anak. Kan saya kemarin udah dikatakan oleh siapa? Abu Bakar, ya kan? Kalau kamu menyuapin anakmu, ya kan, anak-anakmu dengan barang yang haram, maka daging dan darah anak itu hanya layak untuk api neraka. Jadi kan nggak mungkin. Nah itu. Nah jadi tujuan di sini, tujuan asli bahwa sebagai preventif, sebagai hati-hati supaya kita jauh dari hal yang haram. Nah kita hindari dulu hal yang subhat. Kenapa? Karena tadi itu kalau sudah jatuh kepada hal yang haram, dampaknya bisa ibadah, dampaknya terhadap anak-anak kita, apalagi nanti dampak di akhirat. Bahkan dikatakan orang yang makan yang subhat saja itu biasanya hatinya itu keras, dan tidak malu melakukan hal-hal yang maksiat. Dan biasanya walaupun dia baik, dia itu mencampur adukan antara yang baik dengan yang buruk. Mohon maaf, contohnya tadi, ya kan, mohon maaf, kita ngaji baik, ya kan, tapi dicampur dengan hal-hal yang niatnya nggak baik. Nah itu contohnya. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu dalam hati kita, ya mungkin kita nauzubillah masih banyak hal-hal yang sifatnya subhat. Makanya untuk memurnikan hati itu, yang pertama dari makanan. Bahkan dikatakan di sini orang yang 2 rakaat orang yang terhindar dari subhat itu pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat orang yang suka makan subhat. Di sini dikatakan wa kharaja dailami an Anas radhiyallahu taala anhu marfu'an rakaatani min rajulin wara afdalu min alfi rakaatin min mukhallid. 2 rakaat, ya, 2 rakaat dari orang yang waro dari hal-hal yang subhat itu lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang suka mencampur adukan harta-harta yang subhat. Wa qala Hasan radhiyallahu taala misqala zarratin minal wara khairu min alfi misqala zarrah minas shaum was shalah. 1 biji, ya, 1 biji kebaikan dari hal-hal yang waro, ini kata Hasan al-Basri, itu lebih baik daripada 1000 kebaikan dari hasil puasa dan sholat. Dan Tirmizi wa Ibnu Majah wal Hakim an Atiyah Sa'di radhiyallahu taala marfu'an la yabalughul abdu ayakuna minal muttaqin hatta yada ma la ba'sa bih hazaron mimma ba'sa bih. Dari Tirmizi dikatakan bahwa la yabalughul abdu, bahwa tidak akan sampai seseorang menjadi derajat orang-orang yang bertakwa sehingga ia atau sebelum ia meninggalkan sesuatu yang boleh dalam rangka hal agar terhindar dari hal-hal yang tidak boleh. Jadi derajat takwa itu bisa diukur dari Tirmizi adalah bahwa kita bisa meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak masalah, cuman kita tinggalkan khawatir bermasalah. Yada malaba sabi hazaron mimma bihi ba'sun, katanya. Jadi itu penjelasan hadis ini, walaupun sedikit, mudah-mudahan minimal kita menambah kita kehati-hatian dalam memilih. Kemarin kan sudah kita ceritakan bagaimana Abu Bakar kan
Abu Bakar minum air susu yang diberikan oleh hamba sahayanya, dan hamba sahayanya dapat susu itu dari orang yang dulu pernah dia ramal. Atau yang kedua, bahwa Abu Bakar pernah dikasih daging oleh hamba sahayanya. Dagingnya itu hasil kondangan dari orang-orang yang ahli maksiat. Padahal boleh-boleh saja. Tapi Abu Bakar sampai muntah-muntah mengeluarkan dalam rangka menjauhi hal-hal yang subhat. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, ini saya terkesan, Umar bin Abdul Aziz itu kalau sholat dia itu nggak pernah pakai sejadah, langsung ke bumi. Apa kata dia? Khawatir yang dipakainya, sajadah yang dia pakai itu mengandung subhat. Dan yang kedua, saya pengen langsung bersentuhan dengan bumi. Dan yang kedua, untuk menunjukkan kerendahan hatinya. Jadi dia sujud, dia sholat itu walaupun seorang raja itu langsung di padang pasir atau di bumi. Makanya kadang-kadang saya bingung kalau orang sujud gitu kan, sujud terus ketika sujud dirinya digini ini tuh kan, itu kalau zaman dulu kan kayaknya nggak mungkin kan, karena pasir kan, pasir dan tanah mungkin pada ketusuk ininya nantinya. Kalau sekarang sih enak kan. Jadi ketika kita dari berdiri kan, dari berdiri ke sujud itu kadang-kadang orang sholat begini kan, begini langsung prosot gitu kan. Nah itu kemungkinan dulu nggak mungkin kan. Karena zaman dulu itu kan tanah, di masjid itu kan tanah. Di dalam itu masjid kan nggak di lantai, nggak di keramik, nggak apalagi sejadah kan. Nah sujud seperti itu kayaknya nggak mungkin dah, turun dari ruku. Kalau kita kan kaki, jadi dalam fikih itu dalam mazhab Syafi'i itu kan ini dulu, lutut dulu, habis lutut baru tangan, habis tangan baru ini, baru hidung begitu. Nah kalau ini kan di sujud terus merosot begitu kan, tangan dulu langsung merosot. Kemungkinan dulu itu nggak kayak gitu kan. Gitu. Nah Umar bin Abdul Aziz itu sampai segitunya kalau sholat nggak pernah pakai ini. Nah suatu saat dia itu mendapat harta rampasan. Di antara harta rampasan itu banyak parfum milik musuh. Nah ketika dia masuk gudang harta tawanan itu, dia itu menutup hidung. Ditanya, kenapa kamu menutup hidung pakai sorban segitu tebalnya? Saya khawatir wewangian yang di sini itu tercium oleh hidung saya, dan itu subhat. Lah kan cuman mencium doang katanya kan. Lah kata dia, lah kan minyak wangi kan buat dicium, lah ya kan buat dicium wanginya kan. Faedahnya kan minyak wangi biar dicium wanginya kan. Nah, kalau dia mencium wangi orang yang tidak diizinkan oleh yang memiliki wanginya, minyak wangi itu kata siapa? Kata Umar bin Abdul Aziz, subhat itu. Kita masuk ke toko parfum, kita mencium wangian di situ, bagi Umar bin Abdul Aziz itu subhat. Karena kenapa? Karena kita tanpa seizin udah memakai manfaat dari minyak wangi.